Kutukan ambulans hantu di Bandung. Di sudut kota Bandung terdapat sebuah ambulans tua yang terbengkalai di dekat rumah sakit tua yang sudah lama tidak beroperasi. Kendaraan itu berkarat, catnya mengelupas, dan kaca jendelanya buram tertutup debu. Namun, yang membuat ambulans ini terkenal bukan hanya karena tampilannya yang menyeramkan, tetapi karena legenda kelam yang menyelimutinya. Awal mula kutukan. Pada tahun 1980-an, ambulans ini adalah kendaraan utama sebuah rumah sakit kecil di Bandung yang melayani pasien tak mampu. Namun, suatu malam, ambulans ini mengalami kecelakaan mengerikan saat membawa seorang pasien kritis. Sopirnya mengaku melihat sosok perempuan berbaju putih di tengah jalan. Saat mencoba menghindarinya, ia kehilangan kendali dan ambulans itu terbalik. Seluruh penumpang, dokter, perawat, dan pasien tewas di tempat. Sejak saat itu, ambulans tersebut selalu kembali ke rumah sakit meskipun sudah dipindahkan ke tempat lain. Warga dan petugas rumah sakit sering menemukan kendaraan itu terparkir di halaman rumah sakit tanpa ada yang mengendarainya. Bahkan setelah rumah sakit itu ditutup, ambulans itu tetap berada di sana, seolah-olah masih mencari pasien terakhirnya. Penampakan dan teror di malam hari. Warga sekitar sering mendengar suara sirene ambulans meraung-raung di tengah malam, meskipun kendaraan itu tak pernah bergerak. Ada juga saksi mata yang melihat bayangan seorang perawat dengan wajah pucat berdiri di dekat ambulans. Beberapa pengendara yang melintas mengaku melihat ambulans itu bergerak perlahan di jalan kosong, tetapi saat mereka mencoba mengejarnya, ambulans itu tiba-tiba menghilang. Suatu ketika, sekelompok anak muda yang penasaran mencoba masuk ke dalam ambulans. Mereka menemukan bangku belakang penuh noda darah yang telah mengering dan bau busuk yang menusuk. Tiba-tiba, pintu ambulans tertutup sendiri, dan mereka mendengar suara rintihan kesakitan. Dalam kepanikan, mereka berusaha keluar, tetapi ketika akhirnya berhasil, salah satu dari mereka menghilang tanpa jejak. Hingga kini, ia belum pernah ditemukan. Mitos yang menyelimuti. Konon, siapapun yang mengetuk ambulans ini sebanyak 3 kali di tengah malam akan mendengar bisikan halus yang mengatakan, "Kami masih di sini." Ada juga mitos bahwa jika seseorang melihat ambulans ini bergerak tanpa sopir, maka dalam waktu 7 hari, ia akan mengalami kecelakaan atau jatuh sakit misterius. Ambulans itu tetap berada di sana hingga kini, menjadi saksi bisu dari tragedi masa lalu. Banyak orang yang ingin membuangnya, tetapi setiap kali dicoba, sesuatu yang buruk selalu terjadi, dari alat berat yang tiba-tiba rusak hingga pekerja yang mengalami kecelakaan aneh. Jika suatu malam kamu berjalan di sekitar Bandung dan mendengar suara sirene samar di kejauhan, jangan pernah mencoba mencari sumbernya. Bisa jadi, itu ambulans hantu yang sedang mencari pasien barunya. Teror yang tak berhenti. Malam itu, Dimas, Rina, dan Anton, 3 mahasiswa pencinta horor, memutuskan untuk menguji nyali mereka dengan mendatangi ambulans hantu di Bandung. Dengan kamera dan senter di tangan, mereka tiba di lokasi pada pukul 00.00, waktu yang menurut warga sekitar adalah saat paling berbahaya. Saat mereka mendekati ambulans tua itu, udara tiba-tiba menjadi dingin. Rina, yang paling sensitif terhadap hal-hal gaib, mulai merasa mual dan pusing. Namun, Dimas yang skeptis malah tertawa dan mengetuk pintu ambulans 3 kali. Tiba-tiba, sirene ambulans menyala sendiri, meraung-raung di tengah malam meskipun mesinnya jelas sudah mati bertahun-tahun. Pintu belakang ambulans terbuka perlahan, mengeluarkan bau busuk yang membuat mereka muntah. Anton menyorotkan kameranya ke dalam ambulans, dan mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di dalam, duduk sosok perawat berwajah hancur, mengenakan seragam putih berlumuran darah. Ia menatap mereka dengan mata kosong dan tiba-tiba tersenyum menyeramkan. Tangannya yang penuh luka bergerak cepat, seolah ingin meraih mereka keluar. Mereka berteriak panik dan berlari menjauh, tapi sesuatu yang lebih mengerikan terjadi, ambulans itu mulai bergerak sendiri, meski tidak ada yang mengemudikannya. Kutukan yang menghantui. Setelah kejadian malam itu, Dimas, Rina, dan Anton mulai mengalami kejadian aneh. Dimas selalu mendengar suara sirene ambulans di tengah malam, padahal tidak ada ambulans di dekat rumahnya. Setiap kali ia melihat keluar jendela, bayangan putih berdiri di depan rumahnya, semakin dekat dari hari ke hari. Rina mulai mengalami mimpi buruk tentang perawat yang mereka lihat di dalam ambulans. Dalam mimpi itu, perawat itu selalu berbisik, "Kamu sudah melihat kami. Sekarang giliranmu."
Anton yang paling pemberani, suatu malam melihat refleksi dirinya di cermin berubah menjadi sosok perawat hantu. Ketika ia menyentuh cermin, tangannya seperti ditarik ke dalam, meninggalkan bekas luka goresan panjang. Ketiganya mencoba meminta bantuan seorang paranormal terkenal di Bandung, Mbah Surya, yang langsung pucat setelah mendengar cerita mereka. Ambulans itu sudah dikutuk. Bukan hanya oleh arwah yang meninggal di dalamnya, tetapi oleh sesuatu yang lebih jahat. Jika kalian sudah melihatnya, kalian tidak bisa lari begitu saja. Mbah Surya memberi mereka peringatan, jika mereka tidak melakukan ritual pemutus kutukan dalam 7 hari, salah satu dari mereka akan menghilang seperti korban sebelumnya. Malam ritual dan puncak teror. Malam ke-7 tiba. Mereka kembali ke lokasi ambulans hantu bersama Mbah Surya. Paranormal itu membawa sesajen dan dupa untuk melakukan ritual. Namun, saat mereka menyalakan dupa, pintu ambulans terbuka sendiri, dan sesuatu keluar dari dalamnya, bayangan hitam dengan mata merah menyala, menyerupai sosok yang mereka lihat dalam mimpi. Makhluk itu bergerak cepat, menyeret Anton ke dalam ambulans. Jeritanya menggema di seluruh jalanan kosong. Dimas dan Rina mencoba menariknya keluar, tetapi ambulans itu bergetar keras dan sirenenya kembali berbunyi kencang. Tiba-tiba, ambulans itu menghilang dalam kabut tebal bersama Anton di dalamnya. 2 hari kemudian, ambulans itu ditemukan kembali di lokasi yang sama, tetapi tanpa Anton. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Satu-satunya petunjuk adalah cakar berdarah di dinding ambulans dan tulisan samar yang terukir di kaca belakang. 1 sudah diambil, siapa berikutnya? Teror belum berakhir. Setelah kehilangan Anton, Dimas dan Rina memilih meninggalkan Bandung untuk menghindari kutukan, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Malam sebelum keberangkatan mereka, Dimas mendengar suara sirene di luar jendela apartemennya. Dengan gemetar, ia mengintip keluar. Di jalanan sepi itu, ambulans hantu yang sama terparkir, dengan pintu belakang yang perlahan terbuka. Dimas menutup matanya, berharap itu hanya ilusi. Tapi saat ia membuka matanya kembali, di cermin kamarnya terpantul sosok Anton, tersenyum dengan mata kosong. Dan di belakangnya, perawat hantu itu kembali berbisik. Kami masih di sini.